Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari kelompok 9. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas besar BE 4107 Instrumentasi dan Pengendalian. Selamat menyaksikan. Aduh, aku lapar banget. Ya, nggak ada uang. Kucing, maaf ya. Aku boleh jual kamu nggak? Biar aku bisa makan. Yuk. Wah, kucingmu lucu sekali. Iya, Mbak. Tapi kucingnya mau aku jual. Lah, sayang sekali. Memangnya kamu mau jual berapa? Aku mau jual 12,5 juta, Mbak. Wah, mahal sekali. Aku tak punya duit, tapi aku punya kacang hijau ajaib dan set alat otomasi pertanian. Gimana? Mau nggak? Gimana ya, Mbak? Dengan ini, kamu bisa jadi engineer yang baik dan memiliki wawasan yang luas, serta suatu saat nanti kamu akan menjadi kaya raya karena punya wawasan yang cukup. Gimana? Boleh deh, Mbak. Nah, Makasih ya, Mbak. kucingnya sama aku ya. Oke, Mbak. Tapi Mbak, ini cara rangkainya gimana? Sini Mbah ajarin. Oke, berikut misi yang harus dijalankan oleh Jack sendiri terhadap kacang hijau maupun set alat agar tujuan yang ingin dicapai berhasil. Yang pertama, membuat rancangan bangun sistem penyiraman otomatis terhadap tanaman kacang hijau dan kemudian melakukan pengukuran tanaman. Kemudian yang kedua, melakukan pengiriman data input maupun data output ke InfluxDB sebagai database terpusat. Adapun data yang ingin dikirim adalah soil moisture, air temperature, air moisture sebagai data input, kemudian ketinggian tanaman sebagai data output. Nah, yang ketiga, membuat model pertumbuhan tanaman kacang hijau, kemudian membandingkannya dengan model yang diperoleh dari kelompok lainnya. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan akhir berupa video dan penjelasan. Terima kasih. Pada tugas besar ini, dirancang sistem otomasi pertanian kacang hijau dengan menggunakan sensor, microcontroller, dan aktuator. Sistem ini akan menghasilkan data berupa kelembapan udara, kelembapan tanah, temperatur udara, serta ketinggian tanaman yang akan diinput secara manual. Data-data ini akan dikirimkan ke database terpusat. Dapat kita lihat flowchart pada salin dia, dimulai dengan merangkai alat dan inisialisasi Wi-Fi, kemudian sensor kelembapan tanah dan sensor DHT11. Apabila sensor mendeteksi kelembapan tanah di bawah dari 50%, maka pompa sebagai aktuator akan menyala dan jika dideteksi lebih dari 50%, maka pompa akan mati. Kemudian, terdapat sensor DHT11 yang dapat membaca nilai kelembapan udara maupun suhu udara. Keseluruhan data dari yang dibaca akan dipublish dalam sebuah database terpusat melalui MQTT. Oke, selanjutnya adalah melakukan arsitektur sistem pertama tanaman kacang hijau yang sudah ditanam pada semua media tanam diotomasi dengan memasangkan berbagai sensor otomasi berupa temperatur udara, kelembapan tanah, dan kelembapan udara. Ketika sensor kelembapan tanah ini menunjukkan nilai di bawah 50%, maka pompa otomatis akan menyala. Dan ketika MQTT yang disupport dengan power supply 5 volt terhubung dengan Wi-Fi, maka data dapat dikirimkan secara otomatis pada database terpusat yaitu InfluxDB, dan kemudian kita nanti bisa mengekstrak data tersebut dan mengolahnya dalam bentuk software Excel. Pada arsitektur sistem, data dari berbagai kelompok akan diunggah melalui server MQTT ke dalam database terpusat yaitu InfluxDB yang mencakup data sensor per 1 hari dan kondisi pompa per 1 menit. Data air moisture, soil moisture, dan air temperature yang di-input secara manual dapat dilihat secara real-time dalam bentuk grafik berdasarkan bacaan sensor dan dapat dibandingkan dengan kelompok lainnya berdasarkan info sistem kelompok yang diberikan. Berikut penjelasan komponen, rangkaian alat set otomasi pertanian yang akan digunakan. Yang pertama, breadboard merupakan tempat untuk menggabungkan semua komponen yang akan diperlukan. Kemudian, terdapat juga microcontroller Wemos V1 Mini yang bisa membaca hasil sensor dan menghubungkan data bacaan ke internet. Kemudian yang ketiga, motor driver yang merupakan komponen yang bisa mengatur pompa sekaligus motor. Kemudian, terdapat juga sensor yang bisa membaca kelembapan tanah dan terdapat juga sensor DHT11 yang bisa membaca suhu sekaligus kelembapan udara. Nah, untuk menghubungkan keseluruhan komponen, digunakan kabel jumper yang memiliki 2 ujung kepala, dapat terdiri dari female yang tidak ada sambungan dan male yang ada sambungan. Pompa
juga merupakan komponen yang dapat mengalirkan air kepada tanaman. Kemudian untuk menjalankan komponen tersebut digunakan listrik yang tersambung dengan adaptor 5 volt. Kemudian untuk menghubungkan adaptor listrik dengan breadboard, maka digunakan komponen jack listrik. Setelah keseluruhan komponen yang telah dijelaskan sebelumnya disambungkan, maka rangkaian alat dapat dilihat seperti pada salin dia. Baik, selanjutnya setelah kita merangkai alat, kita perlu membuat program Arduino untuk sistem otomasi. Pertama-tama, kita perlu menambahkan beberapa library, yaitu ESP8266 Wi-Fi untuk melakukan koneksi terhadap Wi-Fi, lalu ada PUB subclient untuk menentukan kegagalan koneksi, serta ada fluid sensor untuk menentukan dan mengumpulkan data dari sensor. Di sini ada sensor DHT dan juga sensor soil moisture. Selanjutnya ada StudioH untuk melakukan operasi input dan output. Selanjutnya kita juga perlu mendefinisikan terlebih dahulu beberapa pin yang akan di-input. Dan kita juga perlu menjalankan koneksi Wi-Fi 24 jam dengan ESD dan password yang kami gunakan sebagai berikut. Dan koneksi harus di-subscribe ke MQTT milik web server milik ITB. Dan beberapa topik MQTT yang digunakan yaitu sebagai berikut, ada MQTT topik untuk pompa, model, ping, data, dan lain-lain. Dan juga ada MQTT untuk berupa Ajax. Selanjutnya yaitu perlu menambahkan beberapa inisial. Periode pengukuran data variabel diukur setiap 1 detik sekali, dan data akan dipublish ke database setiap 10 menit sekali. Sinyal sensor untuk angka 1024 untuk kelembapan 0%, dan sinyal digital sensor 250 untuk kelembapan tanah 100%. Selanjutnya, bagian kode Arduino dibagi menjadi void setup dan void loop. Bagian ini dimulai dengan void setup yang terdiri dari beberapa fungsi. Pertama, dari program yang mulai dieksekusi sebanyak 1 kali. Void setup ini terdiri dari pengaturan pin mode, lalu koneksi, penghubung, koneksi Wi-Fi, dan kami juga menggunakan void setup untuk memastikan sensor DHT dan sensor soil moisture dapat diakuisisi dengan baik. Selanjutnya dilanjutkan dengan void loop, yaitu beberapa fungsi yang dijalankan secara terus-menerus dan dieksekusi. Void loop ini terdiri dari pembacaan sensor dan juga kontrol motor untuk penyiraman ketika SM value kurang dari 50%. Maka controller akan mengirimkan sinyal ke akuator atau motor pompa untuk menyalakan motor pompa air sehingga aliran dapat berfungsi mengalir ke sistem. Untuk kalibrasi dilakukan dengan fungsi float sebagai berikut untuk rumus kalibrasinya. Selanjutnya, sebelum melakukan running otomasi sistem pertanian perlu dipersiapkan kode node-RED otomasi. Pada hal ini kami menggunakan beberapa nodes yaitu MQTT in, CSP, text, change, gauge, bottom, MQTT out, function, chart, dan influx DB. Data yang akan dikirimkan dari MQTT akan ditransfer ke dalam CSV, kemudian digunakan node change untuk membagi dan mengedit data tiap variabel. Kemudian data akan ditampilkan dengan bantuan node gauge. Data MQTT yang dikirimkan yaitu berupa data, kondisi pompa, Ajax, dan status DHT. Ajax yang berfungsi untuk membaca semua pesan selain data. Dari node gauge, data kelembapan tanah, kelembapan udara, dan temperatur udara, serta pompa akan ditampilkan dalam dashboard sebagai berikut. Selanjutnya, pada bagian kontrol pompa, node bottom dipakai untuk mempermudah pengaturan kontrol mode auto dan manual, serta bisa untuk switch off dan on. Grafik data variabel secara average atau off demand dibuat dengan bantuan node bottom dan dihubungkan dengan node change untuk pengambilan data dari influx DB in menggunakan node function. Kemudian akan diubah dari influx ke chart. Terakhir, grafik periodikal atau real time yang dibuat dengan inject, kemudian dihubungkan dengan influx DB dan dihubungkan dengan function untuk mengubahnya ke bentuk chart.
Berikutnya yaitu untuk kode no-thread berupa info dan ekstrak data. Untuk info berisi yaitu lokasi, tanggal penanaman, tanggal panen, jenis tanaman, kelompok, dan data tinggi tanaman. Untuk tanggal penanaman yaitu 23 November 2023 dan tanggal pemanenan 2 Desember 2023. Data tinggi tanaman akan diinput secara manual melalui kode no-thread ini dan akan terinput ke database ke server Influx Cita ITB. Setelah hari pemanenan, selanjutnya seluruh data akan diekstrak dengan nodes seperti pada Salindia. Dari data InfluxDB akan dikonvert ke bentuk chart dan selanjutnya format chart convert ke bentuk CSV. File CSV akan terupload dengan bantuan node file sehingga file CSV dapat diakses di file explorer di komputer masing-masing. Berikut adalah tampilan web server database dari Influx Cita ITB. Nah, di sini kita pilih bucket yaitu BE4107, kemudian kita klik untuk kelompok 9 bisa mengakses datanya atau info. Nah, di sini untuk mengakses data bisa dipilih AM, AT, height atau tinggi, dan juga SM. Kemudian pilih kelompoknya yaitu kelompok 9. Lalu tekan submit dan data grafik akan tertampil pada tampilan Salindia. Kita juga bisa melihat untuk info dengan melakukan hal yang sama, lalu men-switch tombol raw data untuk membuat tampilan menjadi berupa tabel. Media tanam yang digunakan untuk penanaman kacang hijau ini adalah tanah. Lokasi penanaman berada di Jalan Taman Hewan 4756 Kota Bandung. Sumber cahaya matahari digunakan pada proses penanaman kacang hijau. Cahaya matahari digunakan selama 14 jam dan penanaman ini dilakukan di dalam ruangan. Dalam pengukurannya, variabel yang digunakan terdapat variabel terukur, kontrol, dan terikat. Suhu dan kelembapan udara untuk variabel terukur, kelembapan tanah untuk variabel kontrol, dan ketinggian tanaman untuk variabel terikat. Pada penanaman digunakan dua jenis sensor, yaitu sensor DAT11 dan sensor kelembapan tanah. Sensor DAT11 merupakan alat yang dapat mengukur suhu dan kelembapan udara. DAT11 ini memiliki 4 pin out untuk VCC, data, NC, dan GND. DAT11 ini membutuhkan tegangan listrik sebesar 5 volt. DAT11 dapat membaca kelembapan udara pada rentang 20 sampai dengan 80% dan suhu udaranya pada rentang 0 sampai dengan 50 derajat Celcius dengan baik. Kemudian terdapat sensor kelembapan tanah yang memiliki probe sensor dan dapat ditancapkan pada tanah. Indikator kelembapan ini memiliki 4 pin out, yaitu GND, DO, AO, dan VCC. Mengenai dasar error, yang dapat terjadi, dasar error ini terdiri dari error random dan error sistematik. Error random sendiri merupakan kesalahan akibat variasi yang tidak diketahui dan diprediksi dari pemeriksaan sistem. Dari penanaman kacang hijau ini dapat terjadi error random berupa fluktuasi alat sensor, kondisi lingkungan seperti suhu dan panas yang berbeda, tegangan listrik yang berubah-ubah, dan kerusakan alat, seperti kerusakan adaptor yang dapat terjadi. Kemudian, untuk error sistematik merupakan kesalahan yang dapat terjadi secara konstan dan dapat diprediksi. Dari penanaman kacang hijau ini, error sistematik dapat berupa kesalahan pengoperasian dan kalibrasi alat. Untuk peningkatan kualitas pengukuran adalah dengan melakukan pengecekan alat dan sambungan serta kalibrasi alat sensor secara berkala. Dalam melakukan pengolahan data, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, memasukkan data waktu, input, output, dan melakukan perhitungan rumus Galat. Kemudian yang kedua, melakukan pendekatan nilai awal, K, beta, alfa, dan gamma, pada model terpilih dalam kasus ini, yaitu model logistik, di mana gamma merupakan waktu tunda yang ditunjukkan dengan titik kemiringan tengah, kemudian alfa berpengaruh pada
pendekatan kemiringannya, dan K merupakan penguatan yang bisa mengubah jarak pada sumbu Y. Kemudian yang ketiga, menggunakan data solver untuk membuat parameter SSE menjadi lebih rendah dan R kuadrat menjadi lebih tinggi. Kemudian yang keempat adalah membandingkan dengan model lain serta data pada kelompok lainnya dan kemudian dievaluasi hasil model. Kemudian didapatkan hasil berupa model pertumbuhan logistik. Pertama, untuk air moisture, yaitu kelembapan udara, dapat dilihat sesuai dengan kurva pertumbuhan sigmoid yang tertera pada gambar 2. Tahap pertumbuhan awal terjadi pada hari ke-1 hingga hari ke-3, lalu pertumbuhan cepat terjadi pada hari ke-4 hingga hari ke-8, serta pertumbuhan stabil terjadi pada hari ke-9 hingga ke-10. Adapun SSE yang diperoleh adalah sebesar 86,88 dan R kuadrat sebesar 1. Berdasarkan literatur, kacang hijau ini tumbuh optimal pada kelembapan udara 60-90% dan telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Air moisture akan berpengaruh pada proses transpirasi yang dapat meningkatkan laju penyerapan air oleh akar sehingga dapat mendukung pertumbuhan. Penelitian oleh Kirana 2017 dikatakan bahwa tanpa mendapat sinar matahari langsung atau gelap membuat gejala etiolasi di mana batang yang tumbuh tinggi namun lemah dan memiliki daun pucat. Itulah sebabnya nilai tinggi tanaman yang dihasilkan pada penelitian ini cukup besar. Bila dibandingkan dengan kelompok 5 dan kelompok 13, SE yang dihasilkan cukup tinggi dan R-square-nya lebih rendah. Data kelembapan udara pada kelompok 5 dan 13 juga cukup fluktuatif, sementara kelembapan udara di kelompok 9 cukup tinggi dan stabil, sehingga output tinggi tanaman yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hal ini juga dapat terjadi karena lokasi penanaman yang berbeda. Nah, untuk kelompok 9 ini dilakukan di dalam ruangan, sedangkan kelompok 5 dan kelompok 13 masing-masing penanaman kacang hijau dilakukan di dalam greenhouse. Kedua, hasil input air temperature dapat dilihat pada salindia. SSE yang diperoleh adalah sebesar 104,95, sedangkan koefisien korelasi sebesar 0,99. Nah, berdasarkan literatur, kacang hijau tumbuh optimal pada suhu udara 20 hingga 40 derajat Celcius dan telah sesuai dengan penelitian ini, di mana suhu udara juga berpengaruh pada proses respirasi, transpirasi, dan fotosintesis pada kacang hijau. Bila dibandingkan dengan kelompok 5 dan 13, SSE yang dihasilkan juga lebih tinggi, serta R-square-nya lebih rendah. Suhu yang lebih panas pada greenhouse dapat sesekali melebihi suhu optimal kacang hijau, yaitu di rentang 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, yang membuat kacang hijau ini tumbuh lebih lambat. Tingginya lebih rendah, namun memiliki batang yang lebih tebal karena pada siang hari terkena cahaya matahari. Yang ketiga, hasil input soil moisture dapat dilihat pada salindia. SSE yang diperoleh sebesar 242,703 dengan koefisien korelasi sebesar 0,999. Berdasarkan literatur, kacang hijau tumbuh optimal pada 50 hingga 80% dan telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Kemudian, kelembapan tanah ini akan berperan dalam penyerapan nutrisi, air, dan stabilitas sel. SSE yang rendah menunjukkan akumulasi error yang sedikit, sedangkan R-square atau koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan tingkat keakuratan data cukup tinggi. Parameter soil moisture di sini dibandingkan dengan kelompok 5 dan 13. SSE yang dihasilkan juga lebih tinggi serta R-square-nya lebih rendah. Kelembapan tanah pada kelompok kami mengalami penurunan di akhir pertumbuhan kacang hijau, sedangkan pada kelompok 5 dan kelompok 13 cenderung terlihat stabil. Kesimpulan, aplikasi penerapan sistem otomasi pada pertanian kacang hijau merupakan alternatif yang sangat berguna untuk mengetahui pertumbuhan tanaman. Model logistik dapat memodelkan pertumbuhan kacang hijau dengan baik. Variabel kelembapan tanah, kelembapan udara, dan temperatur udara berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau. Pada hari ke-4 hingga 8 pertumbuhan cepat, dan pada hari ke-9 hingga 10 pertumbuhan stabil.